Hai, nama saya Zikri Kurniawan. Saya dari Strategi Operasi Kelas K dengan NPM 2001-2010-290 ingin menjelaskan tentang pengembangan sebuah produk dan sebuah layanan. Jadi pengertiannya pengembangan produk itu adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai suatu produk. Tujuannya untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Jadi pengembangan produk itu mempunyai jenisnya sendiri-sendiri. Jadi kayak, setiap perusahaan itu harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini kita bertujuan untuk produk itu agar bisa dikembangkan, dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan, serta menarik konsumen baru. Nah, jadi dari tujuan itu muncullah strategi pengembangan produk. Yang pertama adalah memperbaiki yang sudah ada. Jadi dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan itu bisa mengurangi resikonya karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua ada dengan cara memperluas lini produk. Dengan menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah produk baru, biasanya perusahaan perlu dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitan sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Yang ketiga, meniru strategi pesaing. Pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti penetapan harga. Kayak biasanya kebanyakan pada zaman sekarang itu orang-orang pada bersaing untuk harga yang lebih murah dengan memberikan kualitas yang bagus. Di sini ada tahapan proses pengembangan produk. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen itu merupakan titik-titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan. Manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses yang baru. Yang kedua ada pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Beraneka gagasan produk berasal dari banyak sumber. Membatasi pencarian gagasan-gagasan produk baru hanya pada aktivitas lead-bank interval merupakan pendekatan yang sangat sempit. Sumber gagasan produk baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, contohnya pesaing, investor luar, akuisis, dan anggota saluran. Yang ketiga ada penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Yang keempat ada analisis produk. Analisis produk atau analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan.
Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipisahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Yang selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran ini untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Jadi, setelah berhasil merampungkan tahap analisis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian. Selanjutnya ada pengujian produk dan pasar. Pada tahapan ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk itu diantaranya seperti contohnya ada pengujian tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, yang keempat ada pengujian laboratorium terhadap produk, atau pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Yang terakhir tahapannya ada komersialisasi. Pada tahapan ini semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Contoh perusahaan yang mengalami suatu perkembangan, mengembangkan sebuah produknya dan layanannya. Ini ada Genius BTPN dengan fasilitas banking online. BTPN dengan brand Genius berhasil mendefinisikan ulang pengertian banking kepada masyarakat luas. Bagaimana tidak, Genius disebut sebagai salah satu perusahaan banking pertama yang memanfaatkan transformasi digital. Genius menghadirkan dobrakan baru dengan layanan buka akun secara online hanya dengan satu aplikasi, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus bertatap muka dan dihadapkan dengan birokrasi perbankan yang menyulitkan. Genius juga menyediakan berbagai layanan perbankan mulai dari cek saldo, mutasi, sampai tarik tunai hanya menggunakan aplikasi. Transformasi digital di sektor perbankan yang begitu powerful ini pun kemudian diikuti oleh banyak-banyak bank lain saat ini. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.